Halo, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dan keluarga di rumah tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah anak-anak, apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Anak-anak sudah semangat? Bagus. Nah anak-anak, agar lebih semangat lagi, mari sama-sama kita mengucapkan salam Tara Kanita. Salam Tara Kanita, satu hati, satu semangat, Tara Kanita, yes. Anak-anak, Ibu percaya anak-anak di rumah sudah semangat dan sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak perhatikan ya. Anak-anak, hari ini kita kembali akan belajar tematik, yaitu tema yang ke-7, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu menyatakan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menyajikan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menentukan sikap menghormati teman yang memiliki kegemaran yang berbeda. Dan yang terakhir, siswa mampu menemukan dan menuliskan kata sapaan dalam dongeng. Kita langsung mulai materi yang pertama ya anak-anak. Anak-anak memperhatikan. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Bermain di kebun sekolah. Siti dan teman-temannya sedang bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah terdapat tanaman obat keluarga atau yang disingkat dengan toga. Siti duduk di kursi di sekitar kebun sekolah. Mereka membaca buku cerita sambil menikmati keindahan kebun. Di kebun tampak kupu-kupu sedang terbang di antara taman. Dayu menyukai buku cerita binatang. Nah, di sini dikatakan bahwa Dayu menyukai buku cerita binatang. Minggu lalu juga kita sudah mempelajari tentang dongeng fabel. Dongeng yang menceritakan binatang yang menyerupai manusia, binatang atau hewan. Nah, di sini kita kembali akan membaca cerita yang berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo jalan-jalan, lihat kebun sekolah yang luas dan indah. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah? Kepompong itu hanya terdiam. Hingga pada suatu hari, semut berjalan-jalan di kebun sekolah itu. Karena hujan, kebun sekolah itu dipenuhi lumpur sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur. Semut itu jatuh. Semut itu berteriak minta tolong sekencang-kencang mungkin. Tolong bantu aku mau tenggelam. Tolong aku. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut,
Peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu si semut memegang erat-erat ranting itu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut. Kemudian kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek, kata si semut. Ternyata kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya. Akhirnya sang semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Nah, anak-anak, jadi dimanapun kita berada, kita jangan pernah mengejek sifat, mengejek bentuk wajah, mengejek fisik, mengejek apapun yang orang mungkin miliki berbeda dari kita, karena semuanya adalah ciptaan Tuhan, dan suatu hari nanti orang itu bisa berubah untuk berbuat baik kepada kita. Karena kita hidup ini harus saling tolong-menolong. Ya anak-anak. Nah sekarang kita baca lagi. Sebelum bermain ke kebun sekolah, Siti dan teman-temannya pergi ke perpustakaan terlebih dahulu. Mereka gemar meminjam buku cerita. Di meja perpustakaan terdapat tumpukan buku. Terdapat 2 buku, ada yang berisi 3 buku, ada juga yang berisi 4 buku. Banyak ya anak-anak. Perhatikan, ada yang terdapat 2 buku, ada berisi 3 buku, ada berisi 4 buku. Berikut gambarnya. Nah, kita sambil jawab soal cerita berikut ini ya, yang berkaitan dengan buku-buku yang ada di perpustakaan. Buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan. Ini ya anak-anak, buku yang berdiri. Berapa anak-anak? 1 di antara 2 bagian, jadi 1/2. Buku warna merah dari tumpukan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1 buku di antara 1, 2, 3, 4. 4 buku, jadi 1/4. Buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Ini ya anak-anak, yang berwarna hijau yang ada pitanya. 1 dari 2 bagian, yaitu 1/2. Buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Ini 1 dari 1, 2, 3, jadi 1/3. Siti mengambil salah satu buku dari kumpulan buku di samping. Buku yang diambil Siti dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Salah satunya ya, boleh warna biru, orange, ataupun merah. 1 di antara 3, jadi 1/3. Nah, di sini masih ada lagi. Ayo perhatikan beberapa tumpukan buku di samping. Oh, ini soalnya tadi. Sekarang pasangkanlah pecahan yang sesuai dengan pecahan yang menunjukkan banyak buku yang bertanda X pada tumpukan berikut ini. Yang X ini ya anak-anak, yang disilang seperti ini, yang X. Ini berapa dari berapa bagian? Yang ini di sini sudah dijawab ya anak-anak. Yang pertama itu adalah 1 dari 3, jadi 1/3 pecahannya. Yang kedua ini 1, 2, 3, 4, 5 tidak ada di sini anak-anak, jadi ini 1/5. Yang ini 1, 2, 1 dari 2, 1/2, 1,
2, 3, 4. Yang ini 1 per 4. Bisa ya anak-anak? Pasti bisa. Kita lanjut. Bacalah dongeng semut dan belalang berikut. Ada dongeng lagi yang harus kita baca anak-anak. Semut dan belalang. Lala. Kamu mau kemana, Mumut? Mumut. Aku sedang jalan-jalan sambil mencari makan, Lala. Hati-hati di jalan ya, Mut. Semoga kamu mendapat makanan yang banyak. Aku pergi dulu ya. Ya, Lala, kamu juga hati-hati di jalan. Mumut bertemu dengan Kribo. Ada yang bisa saya bantu, teman? Emang kami teman kamu. Jangan sok jadi teman lah. Sekarang cepat serahkan makanan itu. Aku tidak akan menyerahkan makanan ini. Aku mencarinya dengan susah payah. Nah, anak-anak, Lala ini adalah belalang, Mumut ini adalah semut. Nah, sekarang dari cerita ini, dari dongeng ini, kita akan belajar kata sapaan. Yang pertama, Lala. Dari kalimat aku sedang jalan-jalan sambil mencari makan, Lala, ini adalah perkataannya Mumut atau semut. Jadi kata sapaan yang digunakan adalah Lala. Dari kata hati-hati di jalan ya, hati-hati di jalan, Mut. Semoga kamu mendapat makanan yang banyak. Aku pergi dulu ya. Kata sapaan yang digunakan pada kalimat ini yaitu Mut. Kata sapaan yang digunakan dari kalimat iya, Lala, kamu juga hati-hati di jalan. Ini kata sapaannya itu Lala. Selanjutnya dari kalimat ada yang bisa saya bantu, teman. Ini kata sapaannya adalah teman. Dan yang terakhir yaitu semut kurus. Hei, kamu mau kemana, semut kurus? Nah, ini kata sapaan yang digunakan yaitu semut kurus. Jadi kata sapaan itu adalah kata ganti orang ya anak-anak. Anak-anak pasti sudah tahu karena kita sudah mempelajari materi ini. Gambar yang menunjukkan perilaku menghormati teman, berilah tanda silang. Pada gambar yang menunjukkan perilaku tidak menghormati teman. Gambar pertama ini mereka sedang berjabat tangan. Nah, ini merupakan perilaku menghormati teman. Yang kedua, ini sedang berkelahi. Mainannya hancur. Ini bukan merupakan perilaku menghormati teman. Yang ini juga bukan merupakan perilaku menghormati teman karena mereka berebut mainan. Yang terakhir, Siti, Dayu dan teman-temannya sedang belajar bersama. Ini merupakan perilaku menghormati. Jadi anak-anak, dimanapun kita berada, kita harus selalu hidup rukun, hidup saling menghormati, saling membantu, saling menolong. Ya anak-anak, walaupun kita memiliki kegemaran yang berbeda, memiliki jenis kelamin yang berbeda, memiliki sifat yang berbeda, karakter yang berbeda, namun kita harus saling menghormati. Nah, selanjutnya ada soal cerita kembali tentang pecahan. Nah, tadi kisah belalang dan semut ya anak-anak. Nah, seekor belalang dari kumpulan belalang di samping dapat dinyatakan dengan pecahan satu belalang. Seekor belalang dari 2 ekor belalang berarti pecahannya dinyatakan 1/2. Seekor belalang dari belalang di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Ini ada 3 warna ya, yang mana saja 1 dari 3 ini pecahannya dinyatakan 1/3. Warnailah bangun yang menunjukkan pecahan 1/2 dengan warna merah.
1/2, jadi salah satunya kita warnai. Oke, warnailah bangun yang menunjukkan pecahan 1/4 dengan warna kuning. Salah satunya boleh di mana aja kita kasih warna kuning. Sudah anak-anak. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak jangan lupa memfollow akun sekolah kita, dan yang anak-anak yang mempunyai saudara atau teman yang ingin masuk ke sekolah kita, jangan lupa mengisi link PPDB. Terima kasih, Tuhan memberkati. Anak-anak, tidak terasa pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat berguna bagi anak-anak hari ini dan di kemudian hari. Anak-anak di rumah tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Terima kasih untuk semangat hari ini. Tuhan memberkati. Dadah.